Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa wajada bi asrarihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Adapun ini faslun adalah pasal pisahan wa yang bagi dan pantas ayyakuna apa hendaknya ada ayyakuna hendaknya ada laka bagimu wirid mingkiro atil ilmi dari membaca ilmu an-nafi'i yang bermanfaat. Mingkiro atil ilmi an-nafi'i dari membaca ilmu an-nafi'i yang bermanfaat. Wa huwa adapun ilmu an-nafi' wa huwa adapun ilmu an-nafi' alladzi adalah ilmu yazidu yang menambah alladzi fi ma'rifatika di dalam ma'rifatmu di dalam mengetahuimu bizatillahi kepada zat Allah wa sifatihi dan sifat Allah wa af'alihi dan perbuatan Allah, sifat-sifat perbuatan Allah, wa alaihi dan nikmat Allah, nikmat Allah. Jadi pasal panikah nerusakin dari bab pasal sebelum epon tentang masalah wiridan iki kadinto tentang wiridan dari Al-Qur'an, dari ayat-ayat Al-Qur'an. Semakin panika jelas akina tentang wiridan searupa akin maus ilmu semanfaat. Maus ilmu amutola'a ilmu semanfaat ka abe panika. Ilmu sekadima bisa nyebab akin pangauning nah abe deka ajunan ipun Allah. Baik oni ngadeka zat Allah secara langsung otabeipun oni ngaabe deka sifat-sifat ipun Allah otabe deka af'al Allah, perbuatan Allah. Lebanika saya bacakin al-ilmu an-nafi, ilmu semanfaat, ilmu sebisa aguna, sebisa metepa abe menika. Di antara iki kadinto ngaji ilmu tasawuf. Maka dia senyaji are mangken menikah. Katipun apa ilmu tasawuf menikah bisa ngajarin abah, bisa bimbing abah kaangkui lebih sae, kaangkui lebih bagus. Bimbing abah kaangkui bisa mendapatkan taufik mauna hidayah pun Allah Subhanahu wa taala. Jadi ajar ilmu fikih katipun apa? Tunggu depan jenengan bisa metepak ibadah, bisa metepak sholat, bisa metepak puasana zakat. Dan ini kan saya bisa manfaat deka abad, saya bisa aguna deka abad. Saya kena abad panika semakin semakin bagus. Ajar masalah tauhid, ilmu tauhid. Katipun apa? Abah nyetong akin, yakinakin Allah Subhanahu wa taala.
Setuju ilmu-ilmu semanfaat deka abe panika kotu abe amotola. Kotu abe acur sisa ongkuna acur mau godongku sampai etemu manis sa ilmu. Sampai arasa abe panika tak perlu ambu acur. Di mana Nabi ampun etemu manis sa ilmu. Etemu manis sa ilmu. Panika nyaman. Jadi mana bi ilmu sebenarnya nangi YouTube, sebenarnya nangi FB, utama nangi media sosial lain. Panika cuma dukungan utama na abri dukungan dekat ilmu sebenarnya. Benih ngambil ilmu dari YouTube, benih ngambil ilmu dari FB, tapi ngambil ilmu dari kitab secara langsung. Sejelas pengarang epon kak dinto benih orang berceroboh. Tapi min aulia atau pada waliyun min aulia illahi. Pasteh panikah wali Allah sebarengin ilmu sareng Allah sampai ngarang kitab. Mangka nikah pas bedesanat teh kitab panika. Bedesanat teh ilmu panika. Sehingga Nabi ajar ilmu si ampun bersanad nika lain kibeuna ka perasaan. Lain kibeuna ka orang si ajar. Lain kibeuna ka pikiran kita utawa ka atena kita. Ini mangka bahan penting ajar kitab kuning, ajar Al-Quran, ajar tafsir, ajar hadis. Ini bahan penting apa? Karena beda sambungan nah. Beda guru sengibe sampian orang se mendengarkan ilmu dari guru nah sampian secara langsung. Jadi pengasuh misalnya pendekar. Jadi punya sanad, andi sanad. Guru kan Banyuanyar guru dekat dekat Timur Tengah dekat Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Luhulu guru kake Hasyim Asy'ari, Hasyim Asy'ari kake Khalil guru dekat Timur Tengah juga. Dan ini kena sanad tak. Ben guru-guru manika. Lah ini pas andi sambungan andi sambungan sanad keilmuan sehingga bisa mengikat bisa mengikat keilmuan panika kalaban ruang ruhaniyah dan ilahiyahnya. Jadi benikun sekedar ngetahui, tapi lakar abri pengaruh sesangat mendalam, sesangat kuat dekat orang-orang seajar ilmu sekalaban sanad panika. Dan ini kan ketik ilmu panika aropakin setong wiridan manabi gula bansinengan panika ajar ilmu semanfaat dekat baaban. Apa boleh ilmu sejat lakar pas nutuakin ka akui ngauningin dekat zatullah, dekat sifat-sifat Allah, dekat af'al Allah. Dekat nikmat pun Allah. Ini kan perlu nanti. Wa ta'rifa dan engkau tahu bihi dengan al-ilmu. Wa ta'rifu dan engkau tahu bihi dengan ilmu ma akan sesuatu amaro yang telah memerintah Allah kepadamu bihi dengan ma min ta'atihi dari taat kepada Allah, min ta'atihi dari taat kepada Allah, wa naha dan melarang Allah kepadamu an maksiyatihi dari maksiat kepada Allah. Dari maksiat kepada Allah, an maksiyatihi dari maksiat kepada Allah. Teti juga nan sekojakin ilmu semanfaat dekat dinto apa yang oning bimbing dekat apa yang oning kenapa bisa perintah sareng Allah kenapa bisa larang sareng ajunan pun Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kebenikun sekedar ngaoningin tapi ngalakonin ben ajuwin larangan pun Allah Subhanahu wa taala. Wa yurithuka dan mewariskan apa ilmu kepadamu. Wa yurithu dan mewariskan apa ilmu kepadamu zuhdan akan zuhud
Zuhdan akan zuhud fit dunya di dalam dunia, fit dunya di dalam dunia, wa rughbatan dan senang, wa rughbatan dan senang fil akhirati di dalam akhirat, fil akhirati di dalam akhirat, zuhdan akan zuhud fit dunya di dalam dunia, wa rughbatan dan senang, wa rughbatan dan senang fil akhirati di dalam akhirat. Jadi termasuk juga ilmu semanfaat, ilmu bisa nyebab akin kita akan itu zuhud daripada dunia. Kenapa zuhud? Zuhud mereka adalah mengambil sekedarnya dari kehidupan dunia mereka. Mengambil sekedarnya dari kehidupan dunia. Artinya dunia kepada mereka sebanyak mungkin misalnya keagungin sarang kita dunia mereka tak terpengaruh ke ate, tak depa ke ate lagu-lagu sampian, tak seneng dengan dunia. Kengkun butuh wajib cet negara di dunia kepada mereka. Makanya cak pun Allah wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansah nasibaka fid dunya. Jadi wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, dadi paninga cak pun Allah pakon nyareh lenjelen kaangkui nuju ke akhirat. Dan ini kesepalan yang utama. Ketika audiens paninga kaangkui bekal mencari ilmu, kaangkui bekal mencari amal-amal bagus untuk di akhirat nanti. Tetapi akhirat kat itu juga nan penting mencari harta, mencari dunia. Walatan sanasui baka sampai lupa nasui baka deka begina sampian. Jadi begina saya maksud kalaban ulama mufassirin deka adinto ada buakin dunia. Jadi sampian pas pola naudi na itunya ipakon zuhud sarang ilmu tasawuf misal pas tak nyari dunia benih tak nyari dunia, nyareh dunia kengkun ateh tak terpengaruh kalaban dunia sesare. Dan ini melarat nih kan. Jadi melarat orang kaya banika sebenarnya pun apanya benar tak lebih dekat. Demangken karena pun kuleban sampiannya ajarin pun apa saya kau yakin zuhud, lah zuhud banika. Tapi ada badan dunia banika biasa, tak terpengaruh. Posisi nagula kabadan nagula ben sampian mereka biasa antara kaya dengan miskin, antara fakir dengan kaya, antara punya pangkat dan tidak punya pangkat. Ani ka pade sini kan. Pade bang. Tadi fiden. Dan nikah saya ka buto edelem aja dekat ilmu tasawuf. Zuhudnya mana? Zuhud namanya. Tapi zuhud ni kan benih tak diartang. Sini kaki bisa kaya, kengkun kekayaan panika tidak terpengaruh dengan hati. Boleh sampai kaya, boleh sebanyak-banyak. Tetapi dunia sesare pasamina cek sampai berpengaruh. Napa boleh sampai atingkeun akin deka kewajiban, deka perintah Allah, deka betul sareng panjenengan. Nikah se tak oleh. Nabi urusan mendapatkan harta sebanyak-banyaknya dengan cara yang halal, tetapi kadito juga tak berpengaruh dekat kadito bagus. Saya kadito. Jadi aduh mak sampean kaya, aduh mak paje kaya na. Ya Allah, abdina anyuna kaya, tapi kaya se penuh kalaban ridho na ajunan ya Allah. Dan nikah waktu Tuhan. Maka namun bisa maca al-waqiah 40 kali pun malam sampai insyaallah kaya tak salah aku banyak. Tak salah aku. Tetimbian kun agar set nih jombon kun agar set keluar ketanian insyaallah kaya. Mana bina dengan dalam ya agama kita kan itu. Dia tak perlu bekerja keras tidak, tetapi mintalah sebanyak-banyaknya dengan cara yang benar dekat ajunan Tuhan Allah. Urusan soki ben kaya sudah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi benih pada ngampuakin lakoh, mengampuakin lakoh sampean berarti tidak bertuhan kepada Allah, tapi sampean bertuhan kepada kerjanya sampean. Ngerti ya? Bertuhan kepada kerjanya sampean, bertuhan dekat orang sampean.
Bertuhan dengan kesehatan nampian. Ngampuakin lakoh pola sesehat. Alamu benih. Tapi kesehatan nah sampian ketipun apa? Ikunaakin kangkui adu'a. Kangkui mendermakan kesehatan kanito. Dek keajunan ipon Allah subhanahu wa ta'ala. Ini insyaallah menabi takdir kaya sampian mulai dari sejak dalam kandungan. Ini kekayaan sampian pasti abadi. Toron kanak foto sampian. Manapi orang panika alakungan dalakin otot sebiasa ada orang mate sete orang ini pesanan sombong tak mewariskan kekayaan kana otot. Tapi manapi cetakan penuh ridho na Allah dan ika insyaallah kekayaan otak benar ilmu apa boleh dan ika toron dengan otot. Katahi dan ini kan yang mana zuhud. Jadi warubatan fil akhirati ban senang di dalam akhirat. Itu senang. Akhirat dia senang. Salat jamaah lah dijaga, Al-Quran lah dijaga, ajar, pakut terus ajar. Nikah mas senang. Berarti senang nikah bek melarat nikah. Mudah kebagusan. Putar yodoh, putar latihan. Ya kita mau seneng dekat harta nikah tak usah latihan punten. Siapa sih tak libur ke motor? Siapa sih tak libur ke sepeda minyak? Siapa sih tak libur ke orang laki, ke orang bini? Pasti libur. Karena ruang nafsu. Tapi kemudian menorokin nafsu balang. Akhirat tak balang kan senikah. Balang akhirat. Gula ban sambian terus selamat dah neng itu nyah kantos dekat akhirat. Ini kamangkana ibimbing terus-terusan. Terona selamat bungkol nocuh dekat ajunan ipun Allah sunaku. Wa yubsiruka dan memperlihatkan ilmukah kepadamu. Wa yubsiru dan memperlihatkan Allah ilmukah kepadamu bi'uyubi nafsika dengan aibnya pribadimu. Bi'uyubi nafsika dengan aibnya pribadimu. Celanah sampian. Jadi ilmu semanfaat bisa maapang rasa abdiin. Di ilmu kepanika kaangkui apang rasa je menabi aben panika aib. Di aib ada artena apa panika. Ada artena sampun apa panika. Jadi manabi taking karena kelakuan bagusnya, ini kau sembung arah pernah manabi ampun ya sedeh, ampun begadang kan sekali itu. Apa sih bisa nyar? Amal kebagusan, ilmu semanfaat, sedekah dan seterusnya. Ini kan bisa nyar bulu bersampian. Kakui nyelamat akhir bulu bersampian menanggung ning akhirat. Dan ini kan, jadi kaiban. Coba sampian aib sampian. Misalnya, dan ini kapan tak kelampian. Besaraan ben binatang mana tak kelampian. Kan ini asaraan ben binatang. Dan nikah, jadi maafan rasa abak. Oh iya, abak dilakar lemah, abak dilakar air, abak dilakar tak andi keistimewaan apa. Jadi ya andi pangkat, aro benih kengkolan keistimewaan sampian, tapi semata-mata kengkolan ibarengin sareng Allah. Jadi hakikat guna sampian mereka aib. Jadi makanya ilmu semanfaat pas maapang rasa cek manabi abad kebenika aib tak ada keistimewaan sama sekali. Wa afati a'malika dan epotnya perbuatan-perbuatanmu. Wa afati a'malika dan epotnya perbuatan-perbuatanmu. Wa makayidi aduwika dan tipuan-tipuan musuhmu. Wa makayidi aduwika dan tipuan-tipuan musuhmu. Abatul a'malika dan afati a'malika dan lepotnya perbuatan-perbuatanmu. Wa makayidi aduwika dan tipuan-tipuan musuhmu. Jadi epotnya ilmu, epotnya perbuatan baik. Lepas ni apa ang rasa gula bersampian. Kadang manabi kelakuan bagus menika pot tertinggal maksudnya pot ni tertinggal. Maksudnya tertinggal. Lah ni kata apa ang rasa dosa ke pangeran kata. Jadi misalnya tertinggal dari solat berjamaah.
tertinggal dari sholat wajib misal. Lah ni abek kadang tak abang rasa gitu. Tak abang rasa kan kadang abek cek dosa ke pangeran. Lah ni kapan Nabi ilmu ni ka ampun nyerep dek ka abek. Misalnya setong bekto ni pas meninggalkan kewajiban dekat Allah. Dan ni ka apa merasa cek mun abak raja dosa, abak rasa salah dekat pangeran. Gimana Nabi kita abang rasa salah, tak abang rasa dosa ke pangeran? Ya ilmu na kita manfaat. Sementara sampean sudah tahu cek mun Nabi meninggalkan kewajiban panika adalah berdosa. Ngerti toh? Makanya sarang ulama orang semanapi atinggal akin pejeng kak dikto kalaban ya kalaban tidak sengaja nika pendapat ulama wajib meninggalkan wajib mengkodoknya mengganti sholat pernikahan. Tapi manabi panjenengan pas ala bola sesekali padan sengaja meninggalkan sholat sampean, maka sampean ecap orang munafik bentak parno mengkodok sholatnya. Apa? Karena jadi raja untuk sana. Letak parno. Nah, kayak kunjuma ya pola ngalak sebakun wajib ngalak sebakun wajib manabi atinggal akhir kewajiban seperti sholat. Wahadal ilmu adapun ilmu ini sabitun adalah tetap fil kitab di dalam kitab was sunnati dan sunnah. Kitab di dalam kitab was sunnati dan sunnah wa kutubil a'immati dan kitab-kitab imam termasuk imam a'immah, imam yang 4 atau imam-imam tasawuf dan tauhid, wa kutubil a'immati dan kitab-kitab para imam, wa qad jama'a dan sungguh mengumpulkan kepada al-ilmu al-imamu siapa Imam Al-Ghazali fi kutubihi di dalam kitabnya Al-Ghazali fi kutubihi di dalam kitabnya Al-Ghazali al-azimati yang agung yang besar al-qadari ya kedudukannya al-qadari kedudukannya al-kabirati yang besar al-kabirati yang besar al-khatirati yang penting al-khatirati yang penting indaman menurut orang lahu adalah bagiman basiratun adapun penglihatan mata hati basiratun adapun penglihatan fitini di dalam agama warusukhun dan mantap mendalam warusukhun dan mantap fil ilmi di dalam ilmu wa kamalun dan sempurna fil yaqini di dalam keyakinan jadi ilmu saya maksud siapun ijelas akin mereka terambil semuanya di dalam kitab dan hadis Nabi dan kitab-kitab para musannif, para mujtahidin, para imam-imam yang 4 terutama termasuk juga Imam Al-Ghazali saya ampun merangkum kitab-kitab kanaya. Paserah kak itu saya apa ngerasa bahwa kitab sekarang sareng Imam Al-Ghazali merupakan kitab yang paling penting. Kadinto tadi lain orang sengagungin penglihatan atau penilaian di dalam masalah agama dan mantap ilmunya serta sempurna keyakinannya. Jadi ilmu sekarang sareng Imam Al-Ghazali kebaneka arupakin kitab sangat penting kakui dipelajari oleh kita. Fawadib maka tekunilah olehmu ala mutola'atiha atas mempelajarinya kutub
Ala mutalaatiha atas mempelajarinya kutub ingkanat jika ada laka bagimu himmatun apa keinginan fi sulukit thoriq di dalam melalui jalan akhirat, warubatun dan kesenangan fil wusuli di dalam sampai ila maratibit tahqiq kepada tingkatan hakikat. Jadi yang akhir sareng ke musannif bahwa kita penting kak itu mempelajari kitab ampun ekarang sareng para imam mujtahid sareng Imam Al-Ghazali kebaneka manabi kita kak itu lakar kagungin keinginan kakui lecuh dekah dan jalan akhirat kakui lecuh dekah hakikat dekah pangkat hakikat kebaneka. Wa qadim faradat dan sungguh menyendiri al-kutubu kitab-kitab al-Ghazaliyatu yang bangsa al-Ghazali yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali maksudnya min baini kutubil muhaqqiqin di antara kitab muhaqqiq min baini kutubil muhaqqiqin di antara kitab muhaqqiq minas sufiyati dari ulama sufi bil jam'i dengan mengumpulkan wa tahriri dan menerbitkan tahrir wa husulit ta'siri dan bisa memperoleh pengaruh fi zamanih di dalam waktu al-qasiri yang singkat. Fi zamanil qasiri di dalam waktu yang singkat. Jadi kitabnya Imam Al-Ghazali panika memang sengaja dibedakan daripada kitab-kitab muhaqqiq yang lain karena kadito bisa memberi pengaruh secepat mungkin dalam waktu yang sangat terbatas untuk memperoleh ilmu-ilmu tentang masalah hakikat yang ada di dalam. Wa alaika dan atas kamu bil iksari dengan memperbanyak min qiraati kutubil hadis membaca kitab-kitab hadis wa tafsir dan kitab tafsir. Contohnya kantoh pun beda kitab hadis, tafsir juga nan beda. Ya tasawuf semakin manika. Jadi nika yang jurakin kaakui mau kitab hadis, mau kitab tafsir, wa min mutala'ati kutubil qaum dan dari mempelajari kitab-kitab kaum ammatan. Maksudnya kaum nika ulama ammatan secara umum. Fa inna dzalika sesungguhnya hal tersebut fathun amun adalah membuka yang umum. Wasulukun tamun dan suluk yang sempurna. Wasulukun tamun dan suluk yang sempurna. Jadi suluk ni melalui jalan menuju akhirat. Kama qala sebagaimana berkata ba'dul arifin siapa sebagian arif billah. Ba'dul arifin siapa sebagian arif billah. Walakin tetapi yang bagi pantas laka bagimu daka gula ban sampian antah tariza hendaknya engkau memelihara
atau mengecualikan min mutola'ati ma, dari mempelajari sesuatu yastamilu yang mencakup apa ma, min rosailihim, dari risalah mereka ulama, min rosailihim, dari risalah mereka ulama, alal umuri, atas perkara-perkara al-ghamidati yang misteri, wal haqaiqi al-mujarradi, dan hakikat saja, wal haqaiqi al-mujarradati, dan hakikat saja. Wa hadhihi al-asya, adapun perkara-perkara ini tujadu, adalah didapatkan, hadhihi al-asya fi aktsari muallafati syekh, di dalam mayoritas karangan syekh, fi aktsari muallafati syekh, di dalam mayoritas karangan syekh Muhammad ibn Arabi, yaitu Muhammad ibn Arabi. Wa fi syai'in, dan sedikit min rasailil imami, dari risalah Imam Al-Ghazali, kal mi'raj, seperti mi'raj, wal matmuni bihi, dan yang mengandung tentang mi'raj, wal matmuni bihi, dan yang mengandung tentang mi'raj, Jadi yang banyak mengungkap tentang masalah yang gaib menikah adalah kitab-kitab yang dikarang oleh Ibnu Arabi. Jadi Ibnu Arabi menikah dalam masalah tasawufnya adalah tasawuf falsafi, tasawuf yang penuh dengan logika akal. Benih tasawuf sunninya, tasawuf secek murnina. Mangkana bah nyentrik Ibnu Arabi menikah nyentrik bahnan labhelapen. Jadi kitab menikah Nabi cetakan orang tak biasa maos kitab se berkaitan kalaban masalah yang gaib, kangkui maos kitab Ibnu Arabi menikah cek melarat. Jadi Nabi kitab Imam Al-Ghazali akati Ihya Ulumuddin, dan ini gempa. Karena kitab-kitab tidak banyak membahas tentang masalah hal-hal yang misteri. Jadi akadi Mi'raj, Nabi masalah peristiwa Isra Mi'raj panika dibahas tuntas oleh Ibnu Arabi. Penabaan dari sisi mistisnya, dari aspek gaibnya, dan ini kan dibahas oleh Ibnu Arabi. Tapi Nabi Imam Al-Ghazali tidak banyak membahas tentang masalah aspek asketiknya, aspek gaibnya tentang masalah Isra dan Mi'raj menika. Di mana sampean nanti ya sudah tahu alim baca kitab, dan jika baca kitabnya Ibnu Arabi sampean sebisa lang tailang baca. Artinya dalam arti lang tailang tak normal iki bemandang mana sampean. Pikirannya, perasaannya ibu-ibu mandang ya, makanya toreh mau sekedun ya kitab-kitab tasawuf sebendasar akati kitab nikah, kemudian kitab Ihya Ulumuddin, kitab Minhajul Abidin, dan nikah nireng maus sebagai dasar kangkui maus kitab-kitab yang digarang oleh Ibnu Arabi. Mereka diki mana sampean kangkui membaca dan menggali tentang ilmu tasawuf. Wa qad dzakara Syekh Zarruq wallahu a'lam bissawab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa yassir lana jami'a umurina wa barik lana fi hayatina wa ba'da mamatina wa anshur 'alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi